Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke bosku, di monthly outlook bulan April tahun 2026 ini, ternyata kita masih membawa sisa-sisa kenangan bulan lalu deh nih. Kalau bulan lalu kita membahas kelakuan Donald Trump, nah sekarang kita membahas kelakuan Donald Trump P2 di part 2 nih bosku. Nah bosku, untuk membahas kelakuan Donald Trump yang part kedua ini, nah kita mengundang analis spesial dari Pilar Mas Invest Sekuritas, Arinda nih. Halo halo bosku. Aduh, Gimana nih? Kupulkan ya, karena kan kita selalu membahas lagi-lagi dia lagi. Oke. Ya mau nggak mau ya. Mau gimana lagi? Karena emang admin dunia ini mulutnya sekali ngomong dunia gempar gitu ya. Nah bosku, biar nggak ketinggalan infonya, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Invest Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke Rin, nah seperti biasa kita mulai dari US dulu nih. Si biang keroknya Donald Trump. Nah, kira-kira Donald Trump bikin ulah apa lagi nih? Nah, kalau yang terbaru banget nih ya, per hari ini nih, ya kita syuting ini tanggal 8 April ya. Itu ada gencatan senjata ya selama 2 minggu. Jadi kemungkinan selama 2 minggu ke depan nih ya oke lah gitu. Dan market juga hari ini ya 8 April ini juga hijau nih dan semua bursa Asia maupun Amerika. Barabak boom pow. Nah, berarti kan sentimen yang positif ya aja gitu. Harapannya bisa dimulai perdamaian dunia nih. Asik. Cakep. Tapi kita jangan lupa juga bahwa Iran tuh juga sebenarnya masih agak-agak nggak suka nih gitu kan sama Amerika. Jadi kita tunggulah ke depannya gimana. Jadi harga minyak masih cukup tinggi. Masih cukup tinggi ya, oke. Nah, ini juga yang menyebabkan inflasi kemungkinan naik nih ya. Jadi di bulan ini tuh akan ada rilis data inflasi Amerika ya untuk bulan Maret. Nah, itu diproyeksikan akan mengalami kenaikan dari sebelumnya 2,4% jadi 3,4% secara year on year. 1%. Ya, itu tinggi kan juga naiknya ya. Juga gara-gara harga minyak tadi ya yang naik, harga komoditas naik kan Selat Hormuz tutup nih. Itu ngaruh. Itu juga ada core inflation atau inflasi inti itu juga diproyeksikan bakal naik nih dari sebelumnya 2,5% jadi 2,7%. Oke, ini padahal jarang-jarang ya core inflation ini naiknya jauh sampai 0,2% tuh berasa banget berarti ya. Mau ngomong apa juga tetap aja apes. Nah, ini murni berarti kan emang ada kenaikan harga produsen ya gitu. Nah, kenapa bisa dibilang murni gitu kan? Karena kita tahu sendiri pertumbuhan ekonominya belakangan ini tuh nggak naik signifikan gitu, terutama untuk rilis data ke depan ini yang di bulan ini GDP kuartal on kuartal itu diproyeksikan tetap di 0,7% stagnan. Gitu. Jadi ini inflasinya tuh memang karena kenaikan harga produsen gitu, bukan karena permintaan domestiknya naik atau gimana. Oke, ini berarti mau kedorong keadaan ya kenanya ya. Benar ya. Kemungkinan suku bunga The Fed di bulan ini itu diproyeksikan tetap di level yang sama, jadi tidak naik atau tidak turun. Ya udah. Oke bosku, nah kalau biasanya setelah US kita bahas Eropa ya Rin ya. Nah mungkin karena Eropa di bulan ini ternyata lagi nggak ada berita yang menarik nih, atau masih stagnan aja, jadi dia di seri kali ini menghilang dulu dari lane. Dan kita langsung akan bahas Cina. Kalau dari Cina sendiri nih atau Tiongkok, kira-kira ada gebrakan apa nih? Karena kan setiap Trump bikin sesuatu biasanya kan dia paling terdampak nih. Tapi nah kalau sekarang kira-kira gimana nih? Nah kalau dari Cina sendiri ya, beruntungnya mereka ini dari sisi domestiknya kuat. Kita tahu sendiri kan, mereka kan produsen dan lain-lain ya, made in China itu kan bombastis banget nih gitu kan. Make America great again. Can I see the hat? Oh. What does it say there? Let's see where it's from. Oh, in China.
Jadi adanya eskalasi geopolitik ini sebenarnya buat Cina ya terpengaruh, tapi nggak signifikan banget. Nah, untuk di bulan ini tuh ada rilis GDP. GDP dari Cina sendiri diproyeksikan bakal mengalami kenaikan dari 4,5% jadi 4,7%. Oke. Nah, itu semua juga karena dia tadi aja sebagai produsen. Ini juga diperkuat dari PPI atau harga produsen yang diproyeksi mengalami kenaikan dari sebelumnya minus 0,9% jadi plus 0,4%. Artinya kan harga produsen akhirnya mengalami kenaikan nih gitu. Dari sebelumnya minus kan kita tahu ya Cina tuh suka menggembor-gemborkan diskon nih, jadi harganya murah-murah. Sekarang ini udah mulai mengalami kenaikan. Oke, ya mungkin karena juga emang semua harga barang di mana-mana mahal ya. Benar. Emang udah saatnya Tiongkok atau Cina ini udah stop bakar-bakar duit. Benar. Jadi ya udah mungkin sekarang saatnya untuk taking profit gitu ya. Nah terus ya inflasi juga diproyeksikan melambat nih. Kan normalnya ya kalau di negara-negara lain pasti kan mengalami peningkatan. Tapi kalau di Cina itu ada melambat. Artinya memang permintaan domestiknya sebenarnya masih kurang dobrak gitu lah. Oh ya, oke. Tapi untuk dari harga produsennya harga udah mulai normal. Normal. Your phone ringing. Nah, terus juga ekspornya ini sebenarnya mengalami penurunan ya. Tapi kan kita ingat ya kalau di bulan lalu itu kan memang karena baru awal-awal perang-perangan nih gitu kan. Jadi emang ekspornya waktu bulan lalu itu mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, data perdagangan untuk bulan lalu kan rilisnya di bulan ini nih. Iya, betul. Nah, diproyeksikan udah mulai normal. Jadi ekspornya emang kelihatannya nurun drastis. Oke. Nah, tapi sebenarnya udah mulai normal. Normal gitu. Nah, tapi yang menariknya di sini impornya itu diproyeksikan akan mengalami penurunan ya. Artinya memang dia Cina ini tidak tergantung oleh negara lain luar, ya, ya, karena dia sudah nggak terdampak karena dia banyak ya, produksi sendiri macam-macam ya. Benar. Jadi ini hal positif dari neraca perdagangan Cina yang diproyeksikan mengalami kenaikan. Oke, berarti udah kuat nih ya. Nggak ada takut-takut ini, gentar pun nggak ya berarti. Benar. Oke deh, nah tadi Tiongkok udah, Tiongkok sama Chinese. Nah sekarang kita bahas Jepang nih. Nah kalau Jepang kira-kira gimana nih? Kan dia emang agak sekutunya Amerika nih kan. Nah jadi apakah ada kabar baiknya untuk Jepang nih? Kalau Jepang kan kita tahu sendiri dia ini sebenarnya adalah importer energi aja. Karena kan kita tahu ya Jepang tuh sebenarnya untuk sumber daya alamnya masih kurang gitu kalau dibanding negara-negara lain. Meskipun dia memang produsen otomotif dan lain sebagainya, tapi kan dia nggak ada energi nih gitu. Jadi dia importer energi yang terbesar. Makanya harga produsen itu diproyeksikan akan mengalami kenaikan dari sebelumnya 2% jadi 2,3% secara year-on-year. Oke. Itu karena itu tadi ya ada kenaikan harga energi tadi. Ya. Terus juga ini juga akan berdampak pada kita tahu sendiri ya, yen kan terus melemah nih terhadap dolar. Ya. Nah, otomatis ini bakal mempermahal lah biaya dari impor Jepang sendiri gitu. Jadi dia kalau mau impor kan pakai dolar nih, makin mahal. Iya. Semakin banyak uang dikeluarin karena selisih kurs ya. Bener, itu yang jadi permasalahan di Jepang sekarang. Oke Re, nah sekarang setelah kita membahas nih yang di luar-luar, sekarang kita bahas internal. Nah, di negara MBG tercinta ini, kira-kira ada gebrakan apa? Membaikkah atau memburukkah? Nah, perfect deh aja. Tapi mungkin kita lihat dulu dari global dulu ya ke Indonesia. Jadi kan kita tahu sendiri kita tuh LPG itu masih bergantung impor 78%. Nah, jadi ini nih perlu diperhatiin nih, gimana nih harus digimanain sama pemerintah gitu kan. I'm dying. Help me. Terus juga kan sejauh ini pemerintah udah berusaha ya dari WFH seminggu sehari ya untuk ASN. Terus juga pembatasan subsidi ya. Jadi kayak sehari ada
50 liter itu kan untuk bensin subsidi. Terus juga ada program B50. Jadi 50-50 untuk CPO dan minyak mentah. Jadi CPO minyak sawit ya dicampur sama minyak mentah. Everything I do it for you. Nah, tapi kayaknya masih kurang efektif nih. Kurang efektif, gitu. ya. Iya, karena kan harga minyak mentah nih naik terus Naik nih. terus, iya. gitu. Sedangkan kita asumsinya minyak mentah nggak sampai segitu. Iya. Nah. Kebablas ya. Ini juga yang menyebabkan defisit nih kemarin, ternyata defisit sebesar 210 triliun kan, lumayan besar nih. Udah gitu sisa anggaran kita di Bank Indonesia itu hanya 120 triliun. Nah sebenarnya secara cash flow nih itu masih kurang sehat. Kan nutup sebenarnya. Ya, tapi ya let's see lah ya gitu. Nah kalau dari pasar modal sendiri ya atau di bursa itu sebenarnya juga ada gonjang-ganjing nih kan kemarin nih MSCI gitu kan. Nah ternyata beberapa emiten itu ternyata free floatnya sangat rendah. Katakan DSSA atau Brand. Nah ini berpotensi bakal dikeluarkan dari MSCI. Oke. Dan juga Indonesia ada ketakutan lah meskipun kemarin FTSE bilang bahwa Indonesia masih di secondary gitu kan. Tapi ya masih ada ketakutan bahwa kita akan turun ke frontier market gitu. Oke. Nah itu bakal berpotensi kehilangan market outflow sebesar 1 miliar US dollar. Wah. Tapi semoga si IHSG sih kalau sampai kena ya. Semoga enggak sih. Semoga jangan nih bos. Iya bang. Nah, Karin, sekarang yang paling tunggu bosku, target IHSG bulan April gimana? Sebenarnya bulan April ini pelemahan ya dia. Dengan support resisten 6.850 sampai 7.200. Oke. Tapi ada kemungkinan enggak juga nih gitu kan, karena tadi ya ada gencatan senjata selama 2 minggu. Tapi kita nggak tahu nih ke depan. Kan kita gitu ya. Jadi hari ini gini, besok kita nggak tahu. Iya, bisa kita nggak tahu. Seperti mulutnya Trump. Lagi ya. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan bulan April tahun 2026 nih, dan target IHSG-nya ada di 6.850 sampai 7.200 nih bosku. Sepertinya masih mirip-mirip ya dengan bulan lalu ya targetnya ya. Kita doakan adanya gencatan senjata ini memperbaiki market ya. Benar. Meskipun setelah gencatan senjatanya selesai, nggak tahu jadi apa lagi. Hish, kalau ngomong jangan sembarangan. Oke bosku, kita ucapkan terima kasih kepada Arindani yang sudah membahas bulan April secara detail. Dan kita ucapkan terima kasih juga pada bosku yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investment Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Ini Sekuritas Channel di Indonesia.